A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita baca Al-Kahfi. Kemarin juga kita bahas Al-Kahfi. Berulang-ulang Allah ingatkan kita tentang hal yang sama. Tapi kemarin belum sempat saya bahas, berulang-ulang juga manusia itu membantah hal yang sama. Coba diulang, berulang-ulang Allah mengingatkan dengan hal yang sama. Tapi berulang-ulang kali juga manusia membantah dengan hal yang sama. Contoh, dia bilang, tidak masuk akal Ustaz. Seberapa penting barang itu masuk akal gitu? Mana yang lebih menyenangkan, masuk akal atau masuk rekening? Tugas kita ke nebak-nebaknya? Tidak. Tugas kita ke untuk memprediksinya? Tidak juga. Tugas kita ke untuk mengetahui secara detail bagaimana dia datang? Tidak juga. Memang fa'alul lima yurid. Datang suka-suka. Ada mic yang masih hidup pasti. Coba cek kan, harus cek. Pasti ada mic yang masih hidup tuh. Apa berantakan itu? Banyak korek itu. Dah. Memang bukan tugas kita mikirkan dari mana, kayak gimana. Itu kalau bicara datang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi ada lagi ujian selanjutnya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah takdirkan mereka diistidraj dari arah yang mereka betul-betul juga tidak tahu sama sekali. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ini apa kakak? Betul-betul juga PR kita bersama gitu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga Allah tidak takdirkan kita ada di zona istidraj. Nauzubillah min dzalik. Untuk ingatkan aja, saya yakin abang kakak sudah hafal, sudah paham. Tapi rumus istidraj itu sederhana. Ini ayat di surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 44. Jadi istidraj itu terdiri dari dua poin. Pertama adalah semakin lupa semakin dibuka. Gimana istidraj? Semakin lupa semakin dibuka. Maksudnya tuh saat dia melupakan, kan kata kunci kemarin saya pernah bilang itu adalah nasia. Nasia itu artinya lupa. Manusia tuh suka lupa gitu. Lupa mati, lupa dosa, lupa aib, lupa kekurangan. Jadi sebenarnya gini, kalimat alaihissallahu biahkamil hakimin itu tidak perlu merasa kitalah yang paling terzolimi, kitalah si paling korban. Tidak perlu. Kalau memang kita beriman Allah itu maha adil, Allah bisa balas kok. Bisa tidak Allah balas? Bisa. Apa nih? Jadi rumus pertama Bang Kakak, semakin lupa semakin dibuka. Semakin lupa semakin dibuka. Suara mic yang ini mungkin dikecilkan. Oke, enggak apa-apa. Semakin lupa semakin dibuka. Coba ulang. Semakin lupa semakin dibuka.
Jadi semakin banyak dia melupakan ayat-ayat Allah, semakin banyak juga Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Bukan pintu kebaikan, pintu kesenangan. Pintu apa? Jadi yang hari ini dikejar orang itu adalah pintu senang. Makanya dia bilang, bro, kita senang-senang. Ini mati udah? Atau pakai mic itu dulu coba. Azan ya. Kes kedengaran? Oh. Suaranya bergema. Kes. Oke. Kedengaran ya? Semakin lupa semakin dibuka, itu menggambarkan bahwasanya Allah pengen ngasih tahu sama kita bahwasanya harta atau titipan dunia itu tidak ada hubungannya sama ketaatan. Jangan dikira orang yang dikasih harta itu pasti disayang Allah, tidak gitu rumusnya. Maka saya pengen sekali pesan nih, mudah-mudahan abang kakak bisa bantu nyampaikan ulang. Jangan abang kakak kira bahwasanya orang yang punya harta lebih itu pasti mulia, itu jangan gitu. Karena kalau barometernya adalah harta, maka Firaun, Korun, Haman, Samir itu mulia. Miskin itu bukan berarti hina gitu loh. Rekening saldo minta maaf kayak sekarang nih, akhir bulan nih kan, minta maaf kan saldonya kan. Minta maaf enggak saldonya? Ada yang baru gajian mungkin sekarang. Tapi ada yang akhir bulan begini nih, waduh jengap-jengap. Jangankan duit besar ya, duit kecil ya tak ada gitu. Biasa parkir tuh rebutan mau bayar. Ini parkiran tak ada yang bisa bayar dah. Afwan kiai, parkiran kiai. Oh bersih dah budak-budak ini. Udah mulai gelisah dan dekat. Oh iya tak ada duit kecil di situ. Jadi harta itu bukan barometer kemuliaan. Cuma saya juga mau sampaikan, sebaik-baiknya harta itu di tangan orang beriman. Apa? Sebaik-baiknya harta di tangan siapa? Di tangan orang beriman. Jadi kalau orang beriman megang harta, waduh, itu jadinya banyak kebaikan. Nah, maka Allah bilang, semakin lupa, semakin dibuka. Pada saat antum melihat ada orang yang mungkin jauh dari Allah, atau mungkin belum dekat sama Allah, atau mungkin OTW gitu, tapi antum lihat gitu, urusan-urusan dia kaya dimudahkan, namanya kaya ya. Jangan kaget, bantu orang lain kasih tahu. Karena sering saya dapat curhat nih, jadi kayak common issue gitu. Ustadz ini dia ndak sholat, dia selingkuh kerjaannya, tapi sukses. Terus nanti nangis-nangis mau bunuh diri. Saya mau bunuh diri ya Ustaz, Allah tuh tidak baik sama saya. Karena rasa nak seketok kepalanya. Kau paham tidak sih rumus dunia ini gitu loh. Harta tuh tidak ada urusan sama orang beriman. Kalau rezeki yes. Nah bedakan antara rezeki sama harta. Nah kadang-kadang kita nih apa kakak udah miskin dengki gitu, udah miskin bobo gitu, pakai dot ya. Tak ngerti dia apa tuh istidraj. Maka pagi ini saya kok tiba-tiba terlintas kayaknya perlu bahas lagi lah. Bunuh diri gara-gara manusia kan kayak jelek sekali gitu. Ada orang jahat sama kita, terus kita meratapi gitu. Emang apa? Kalau orang tuh jahat sama kita, hidup kau berubah ke jadi jahat juga kan? Enggak ya saja. Justru bagus dong. Karena Allah tunjukkan ini tidak layak untuk diperjuangkan. Dan tahu enggak abang kakak, kita nih hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sama orang lain, bukan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Disakiti, dikhianati, ditipu, biarkan itu sunnatullah. Itulah dunia.
Maka disebut sebagai darul bala wal imtihan. Tempatnya ujian. Ujiannya berlapis-lapis dan tak habis-habis. Nah, pagi ini abang kakak tolong bantu sampaikan ulang ke banyak-banyak orang bahwasanya harta tidak ada hubungannya sama ketaatan. Harta loh ya. Tapi kalau rezeki sangat berhubungan, karena rezeki itu beda dimensinya. Ada yang namanya ketenangan, ada yang namanya kebahagiaan, ada yang namanya keberkahan, ada yang namanya keistiqomahan, ada yang namanya hati, qalbun salim, hati yang hidup. Itu rozaqo. Tapi kalau malun atau amwalun, dia tidak ada urusan. Nah, tadi malam kata Pak Direktur, malayamilu molun kata dia. Makanya orang suka ke mall katanya. Habis-habiskan harta di mall, nongkrong. Nasya, kata-kata falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Begitu bunyi ayat Qur'an. Fatahna pakai fi'il madhi. Abwaaba, babun babani, abwabun. Orang zolim, oke, biarkan dia zolim. Misal, biarkan dia bikin maksiat. Tapi ente, kita jangan juga merasa yang paling dizolimi. Ini kadang-kadang suka drama Korea itu yang bikin malaikat mautnya turun. Saya ini paling dizolimi. Apa sih? Gimana menderitanya? Tengok gak di Instagram lagi ramai sekarang. Nih kami dilempar pakai batu kata dia. Batu inilah buat kami tersiksa. Apa cerita dilempar pakai batu? Dia ngebom. Mau heran, tapi Zionis. Jadi sifat-sifat kezoliman itu, sifat-sifat kemunafikan itu, sifat-sifat fasik itu mirip semua ciri-cirinya. Apa? Merasa paling tersakiti. Tengok dia bawa batu, niat sekali dia, bayangkanlah dia pergi naik pesawat ya kan, di forum internasional tuh bawa sebiji batu. Tah batu-batu mana yang diangkut itu? Lalu dia bilang, nih kami dilempar pakai batu. Asem tenan. Yang kemarin viral juga kan, yang reporternya tiarap, seolah-olah lagi berlindung kepada apa, tapi di belakangnya dia tak tengok ada orang berjalan santai, nampak sekali bualnya. Antum nonton gak sih? Oh, saya kira tak nonton, tak nyambung. Gimana sih mereka memposisikan diri seolah-olah mereka lah yang paling tersakiti. Saya ini yang paling dizolimi, saya yang paling disakiti. La ilaha illallah, bawa batu pula dia. Segitu niatnya dia nak fitnah orang-orang Palestina tuh. Coba viral kan, lagi rame nih kan. Oh, orang posting-posting semua tuh. Mak, saya bilang orang-orang nih, dia bawa batu. Batu sama bom tuh keras yang mana? Dia punya alat perang kayak gitu canggihnya kan, dengan sekutu-sekutunya. Saya ini pengen melanjutkan tapi nanti ada yang baper. Kira-kira apalah kalimat lanjutan saya habis ceritakan batu tadi? Hah? Apa kira-kira? Sampai bersin-bersin. Belum ngomong saya. Alhamdulillah. Belum ngomong saya nih. Hah? Apa lagi kira-kira yang mau saya sampaikan? Jangan-jangan yang suka-suka merasa paling terzolimi dan paling tersakiti itu memang satu aliran kayak sama Zionis. Cuma dia Zionis lokal gitu ya. Ketik baper saya ngomong gini. Kenapa sih harus bikin-bikin statement supaya orang tuh kasihan sama kita tuh ngapa? Hah? Kehabisan data ya? Dan gak bisa nyerang orang ya? Gak punya konten lagi?
Jadi memang pola, template itu gitu memang. Ada gurunya memang. Ada guru. Padahal yang bikin dia tuh begitu, ya dia sendiri. Ma asobaka min hasanatin famin Allah kan. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Saya udah berapa kali nyampaikan benda-benda begini nih. Jadi udah nggak bisa nih mau nyerang orang nih, cuman ya. Cuman nak nyerang orang? Udahlah, ambil simpati. Aku nih begini, aku dizalimi, aku disakiti. Dia tuh jahat banget sama aku. Kalian kasihan dong sama aku, gitulah kira-kira. Aku nggak mau dikasihani sendirian. Kalau bisa ada yang ngasihani aku lagi. Sama. Satu, dua. Alhamdulillah, yes ada orang yang kasihan sama aku. Hasut lagi, yang satu lagi, yes alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Ada yang apa sepenasib berkumpul lah si merasa paling terzolim. Kumpul nggak mereka? Kumpul. Itu bawa batu tuh kira-kira minta perhatian dunia kan? Orang kira-kira percaya dah dengan apa yang sudah mereka lakukan, bukan setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Tapi segitu bodohnya Allah, kaulah. Allah pertontonkan gitu. Kau pikir kau pintar ke nunjuk-nunjukkan gitu tuh? Kau pikir dengan kau cari korban, cari menghasil orang, tuh orang akan simpati. Orang juga punya otak kan? Orang juga punya hati gitu. Tahu mana yang pura-pura, siapa yang mengarang cerita. Ada kan yang suka bikin drama tuh, ada kan? Cuma kan tidak boleh nuduh gitu. Biarlah dia bikin drama. Siapa tahu yang bakatnya bukan dia, bakatnya itu sutradara gitu. Nanti saya bilang sama Bang Fajar ada kawan baru nih, pandai bikin cerita. Seolah-olah dialah yang paling korban, seolah-olah dialah yang paling terzolimi. Kita ini tak kuasa beladen, betul tak? Ini barusan nih viral lagi video beliau bikin skenario untuk menyakiti orang-orang Palestina selama dari tahun 2001, dan dia bilang kita harus bombardir mereka. Videonya kebongkar, video dia ngomong langsung tuh, ada orang ngerekam, terbongkar video 2001. Kita harus bombardir dan jangan sekali bikin mereka tersiksa gitu, bikin mereka begini, terbongkar videonya. Coba tengok, Allah tuh pasti punya sejuta cara untuk balas. Maka saya bilang kalau orang jahat itu, aku nggak usah doakan jatuh, sama kayak helikopter buruk gitu. Jatuhlah kau, nggak usah tembak pakai ketapel, nggak usah, pasti jatuh seorang. Betul tak? Percaya tak? Allah tuh bisa menjatuhkan apapun, bisa menghinakan apapun. Percaya tak? Yakin? Masa? Yuk ke. Bayangkan tuh video 2001, sekarang sudah 2023, terbongkar. Netizen, masya Allah. Saya nengok tuh, ya baca komentar adalah jalan ninjaku kan gitu. Saya baca kolom komen, langsung ketahuan ini Instagramnya. Ayo guys, kita silaturahim guys. Wah, gitu bahasanya kan, bahasa netizen tuh. Silaturahim lah. Wah, langsung penasaran nih. Kami mau cari ayaman, carilah. Ada dulu pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh ke tanah juga. Jadi kalau kita bisa melompat dan tidak jatuh, berarti kita lebih hebat dari tupai. Itu yang tadi wartawan yang pura-pura tiarap tuh. Padahal di belakang itu ada orang jalan santai gitu. Lupa dia ngedit pakai green screen gitu Pak. Nanti ada yang tanya nih, apa green screen tuh Bang? Jadi falamma nasu ma dzukiru. Antum buka ayat Quran ya. Karena slide ini saya sengaja kasih warna kuning ini supaya ini antum baca Arabnya. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ada beberapa kata kunci. Ada nasu ma dzukiru, fatahna alaihim, fatahna pakai fi'il madhi menunjukkan sudah dibuka.
Abwab. Abwab itu jamak dari babun. Babani abwabun. Nah, bahasa Arab tuh kode ya. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana. Kalau hujjatun lana itu pembela bagi kami. Tapi kalau hujjatun alaina itu azab, laknat. Maka jangan pakai. Kemarin saya dengar siapa pimpin doa tuh, Allahumma khtim alaina bi husnul khatimah. Jangan gitu doanya. Allahumma khtim hayatana. Ustaz Zul kalau enggak salah, Allahumma khtim hayatana min hadhihi dunya bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Nah, gitu dia bentuk kata-katanya. Jadi bahasa Arab tuh coding. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Jadi abwab itu pintu-pintu, kulli syai' berarti banyak sekali hal-hal yang dibukakan Allah. Bisa saja bisnisnya, rukonya, apalagi propertinya, tendernya. Wah, dia pun bilang, "Wih, hebat ya. Sekarang nih bisa ngomong alhamdulillah dulu yang gitu tuh. Udah habis fikri tuh. Dia dapat tender dengan cara nyogok. Alah, ya, terpaksa lah ngomongnya. Aman. Misi bang. Ada enggak sih? Coba jawab jujur. Ada enggak sih? Dapat tender pakai sogok tuh? Gitu SOP-nya kan? Ya kan? Ya enggak bisa, ini ya, jilat lah. Maka saya bilang banyak pemimpin hari ini lupa kalau dia itu adalah manusia. Terus selama ini dia jadi pemimpin apa? Pemimpin es krim yang sukanya ini udah nahan-nahan kadang-kadang. Tapi ya itulah. Gitulah dia pokoknya. Aman cerita apa sih ini? Cerita batu gitu ya. Itu saya nonton video batu tuh dengan video ini. Oh, saya bilang, begini orang tuh bikin cerita, cocok jadi sutradara. Ayo, falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Saya itu panjang renung. Tolong apa kakak bantu saya ingatkan lagi, kasih tahu sama kawan-kawan kita yang hari ini ngerasa Allah tidak adil, ngerasa Allah tuh tidak baik, Allah tidak kabulkan hajat. Alhamdulillah Kiai, semenjak baca doa itu dapat orderan serbat katanya. Alhamdulillah. Misal contoh yang pas terlintas, saya tidak terpikir bakwan dan itu tidak terlintas saya. Pas yang terlintas itu serbat gitu. Nah, begitu ada yang order, alhamdulillah Kiai gitu kan. Begitu tak ada yang order, mana Allah nih ya gitu. Gitu lah kira-kira. Hah? Janganlah kayak surat Al-Fajr gitu. Kita jadikan Allah sebagai akad suku-suku kita gitu. Ayo, falamma nasu ma dzukiru. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Surat 6 ayat 44. Dan fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kata-kata abwab, kata-kata fataha, kata-kata abwab dengan kata-kata kulli syai'. Itu tiga hal yang Allah mau tekankan. Lobby terbuka. Ngomong sama orang percaya. Bikin MOU, deal. Jalan kemana-mana, tembus. Dia pun berpikir Allah mudahkan kayaknya jalan aku. Jadi yang paling seram itu memang istidraj, karena dia azab berbalut nikmat. Coba diulang, istidraj itu apa? Azab berbalut nikmat. Dia kayaknya mulus gitu.
Kita ngerasa, makanya kan di pondok ini kan ada tagline yang tidak nampak kan, ada dakwah terus tanpa henti, ada istighfar terus sampai mati. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kok aku bisa dapat dengan mudah-mudah ya? Padahal ibadah aku biasa-biasa aja. Waspada loh. Mulut kita ini belum baik-baik benar gitu. Belum terbasahkan dengan istighfar, belum terbasahkan dengan wirid. Kadang-kadang masih suka keplecok ngomong kita nih. Jadi saya ngomong di dua dimensi nih ya. Buat antum yang hari ini sedang dapat nikmat dan merasa di atas angin, hati-hati. Tapi antum juga yang sudah dizolimi dan sudah disakiti, jangan merasa si paling korban. Sama-sama marah nih, sama-sama kena marah. Allah punya sejuta cara untuk menenggelamkan si jahat ini, si paling lidahnya nih. Allah punya sejuta cara. Nggak usah kita yang ngotori mulut kita. Nggak usah kita, biarkan waktu, times answer. Waktu yang akan menjawab. Antum nggak perlu buktikan antum yang paling benar. Nggak juga, nggak penting. Karena Allah lah sebaik-baiknya yang menilai. Dan bagi saya gitu ya, kalau boleh saya nyampaikan sama Abang Kakak, semuanya yang sedang terjadi hari ini adalah skor sementara. Semasa kan? Semua masih skor sementara. Masih sementara, bukan skor akhir bos. Abang Kakak jomblo, skor sementara. Belum dapat jodoh, skor sementara. Belum punya anak, skor sementara. Biarlah waktu nanti akan menjawab siapa, di mana, ngapain. Tugas kita tinggal doakan yang baik-baik, ya kan? Betul lah. Apa masih kan ABCD? A, B, C, D. Kan saya bahas waktu di Paskas Bahagia kalau tidak salah tuh. Jamu jati, jaga mulut, jaga hati. Hati-hati istidroj, ya kan? TMS, tunjuk muka sendiri. Itu materi-materi basic di SMK. Jadi jangan juga ngerasa si paling korban, si paling terzolimi. Allah udah nunjukkan ini manusia, entah itu laki-laki ataupun perempuan, tidak pantas untuk kau perjuangkan. Ada yang mungkin suaminya pergi berdakwah ya, di jalan Allah, kita istrinya ikhlaskan, ridhoi, doakan. Ya Allah, luruskan niat suami hamba, bersihkan hatinya, jaga dia sedang safar. Aku titipkan hatinya kepada Engkau ya Allah, hati dia milik Engkau. Jangan sampai dia tertarik sama perempuan lain. Jagakan hatinya ya Allah. Aku ngejaga anak-anaknya di rumah, kan gitu loh. Begitu balik macam polisi. Nggak ditanya, abang udah makan ke belum? Mana habis nih? Habis. Kalah baris krim. Padahal bapaknya udah pintar, beli HP 2 biji. Yang tempat dia itu. Wah, jadi ngasih tutorial pula saya jadinya. Tips. Udah, nggak usah diungkit-ungkit. Jangan antum merasa antum paling korban, udah. Ingat dosa udah titik. Kau dulu waktu sama dia, misalnya gini ya. Oke, terbukti, proven, si laki-laki selingkuh, si perempuan istri selingkuh. Oke, dah. Terbukti. Dia nanggung dosanya dah? Nanggung dah dosanya? Saya tanya dulu. Yang berzina, yang berselingkuh ini nanggung dosa dah? Dulu waktu kau masih sama dia, kau si perempuan nih maksud saya, masih sama pasanganmu sebelum diambil sama orang, kau gimana sama dia gitu? Sudah baik belum? Udah Ustaz. Kau benar-benar baik atau merasa baik? Kalau memang kau berbuat karena Allah, kau melayan dia karena Allah, kau berbuat karena Allah, tapi ternyata dia masih brengsek juga, masih jahat juga, kau ingat-ingat istrinya Asia, istrinya Firaun. Suaminya ngaku Tuhan, dia masuk surga. Kalau abang kakak sudah ngerasa selama abang jadi suami, sudah kasih rezeki halal, sudah kasih nafkah, sudah ashiruhunna bil ma'ruf, bermuamalah dengan perempuan itu, dengan istri itu dengan baik, dia masih bengal tengil juga, ingat-ingat istrinya Nabi Nuh, ingat-ingat istrinya Nabi Lut.
Jelas kira-kira? Clear? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Itu jangan hanya antum pikir dia akan terbuka pola hartanya, tapi juga semua pola-pola jaringan. Kalau orang sekarang network, pola uang, cash flow, duit masuk, itu kebuka semua. Maka tujuannya apa Yaman? Nah, ini yang belum jarang saya bahas. Tujuannya apa Yaman? Allah fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kenapa Allah buka semua Yaman? Supaya dia semakin merasa di atas angin. Supaya dia semakin susah diingatkan. Supaya dia merasa dia tidak salah. Itu tujuannya istidraj. Apa yang pertama? Apa tadi? Ingat tak tuh? Supaya membuat dia semakin merasa di atas angin. Maksudnya semakin merasa di atas gitu. Kan kita benar kan? Gitu. Supaya bikin dia merasa tidak salah. Supaya membuat dia semakin merasa dia tuh di posisi benar. Tujuannya itu. Sehingga dia susah diingatkan nanti. Nah, barulah masuk ayat selanjutnya. Hatta idza farihu bima utu. Kan bunyinya gitu kan? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Saat dia sedang bergembira, saat dia sedang ketawa-tawa, saat sedang happy-happy, menunjukkan posisi dia sedang lalai. Sedang tidak kondisi sadar. Misalnya bikin transaksi tidak pakai nota, nganggap remeh orang, melecehkan orang tuh dianggapnya jelek semuanya, orang dianggap hina semuanya, dianggap orang tuh rendah semuanya. Pada saat dia merasa tinggi, itulah Allah bantai dan Allah cabut, kami siksa mereka secara tiba-tiba, kata Allah. Saat itulah mereka terdiam, putus asa. Barulah dia digenting, terdiam, terduduk. Bisa dipahami kira-kira materi saya ini? Jadi hari ini saya pengen ngajak antum bantu sampaikan kepada orang-orang. Saya beberapa kali di DM orang yang isinya mirip-mirip. Ustadz, Allah jahat sama saya. Bahasanya gitu. Ngapa Allah tidak kabulkan doa saya? Percuma dong, saya selama ini sholat. Percuma dong, saya sudah hijrah. Percuma dong, saya tuh rasanya saya ketok kepalanya untuk tak ketemu gitu Pak. Cepat balik ya. Angkat saya. Kamu ke arah semuanya ya. 3 ya. 30. Dah. Jadi minta sama Allah supaya kita tuh dikasih hati yang benar tapi bukan merasa benar. Dikasih lisan yang soleh, kata-kata yang benar, qaulan sadida, tapi tidak merasa kita lah yang paling benar. Ini tipis sekali antara benar dengan merasa paling benar. Minta sama Allah supaya dilindungi. Makanya saya masih ya Pak Kakak ya, masih juga mengingatkan berkali-kali hal yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 lapis kesadaran. Kalau memberi kita harus lillah, kalau mengelola kita harus amanah. Kalau kita misalnya menjadi orang yang menerima manfaat, kita harus qanaah. Istidraj ini memang menyeramkan Abang Kakak, karena enak barangnya. Benda ini nyaman. Nasya fataha. Coba diulang. Pada saat lupa langsung dibuka. Semakin lupa semakin dibuka. Maka nerima nasihat itu tidak penting bagi dia. Dia sudah bilang Allah baik kok, tengok nih. Saya benar kok, tidak salah saya. Buktinya orang support saya. Buktinya orang ini bawa putar-putar balik. Makanya saya bilang dunia itu, kehidupan itu berputar. Makanya banyak yang
pusing. Tuh, tengok. Hidup ini selalu berputar. Makanya banyak yang pusing. Abang kakak hari ini di sosial media, abang kakak mulai bingung gak bedakan mana yang asli, kejadian asli dengan yang konten? Hah? Banyak gak yang kita kira itu asli ternyata konten? Banyak gak? Ada juga yang kita kira konten ternyata asli. Bayangkan ada mahasiswa katanya senior nyuruh juniornya di ospek, apa sih namanya? Apa sekarang istilah bukan ospek? Orientasi, masa orientasi. Disuruh berenang di danau dengan kondisi mata tertutup. Pintar gak tuh seniornya tuh? Danau ke laut gitu kalau gak salah tuh. Tenggelam junior tuh, meninggal. Terus yang video bully anak sekolah ya kan, yang dikira MMC, MMA tuh, kawan dibanting, diinjak-injak. Saya tengok sosmed sekarang. Jadi sampaikan juga ya sama emak-emak. Soalnya saya kan ada tuh beberapa grup WhatsApp yang isinya tuh emak-emak biasalah. Tengok gak grupnya tuh? Macam-macam video-video dikirim ya kan. Ciri khas video orang tua tuh kan gitu kan, grup ciri khas grup WhatsApp orang tua. Apa dikirim? Semua dikirim, entah apa-apa ya. Entah itu hoax, entah itu berita benar, entah itu cerita lama, apa captionnya, apa videonya, lain tulisan, lain itunya. Ada yang pakai bahasa Inggris kan, terus diterjemahkan. Nerjemahannya tuh nebak-nebak gitu. Saya bilang, "Nah, ini bahasanya nih." Percaya ya. Tapi ciri khas grup mak-mak tuh ada ucapan selamat malam, selamat tidur, selamat tahajud. Ada tuh yang gambar itu, desainnya tuh desain yang warna-warni itu loh, hijau, biru, kuning, merah, apa-apa. Assalamualaikum itu banyak. Nah, mau nengok kan? Ada nih. Nih ya. Nah, tuh ciri khasnya tuh. Nah, ciri khas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada bunga-bunganya. Nah, itu ciri khas itu. Nah, itu ada nampak dah. Gak penting gak sih? Cuma kasih tahu aja. Nanti ada lagi video apa lagi? Sudah waktunya sudah waktunya tahajud, bangun ibu-ibu. Gitu ya. Bagus sih, bagus. Waalaikumsalam. Banyak macam-macam. Yang satu presiden ini, yang satu bantah presidennya ini. Dah, oke. Jadi abang kakak, mudah-mudahan abang kakak bisa bantu ceritakan, bisa bantu sampaikan ulang tentang ayat Istidraj surat ke-6 ayat 44. Ada 2 poin penting di situ. Nasya fataha, farihu akhoda. Fariha akhoda. Sorry. Jadi kalau dia bergembira, kalau dia lupa, dia disiksa. Kalau dia bergembira, dia disiksa. Gini ya. Lupa dibuka. Hati-hati nih. Jangan salah ini. Semakin dia lupa, semakin dibuka. Semakin dia bahagia, nggak usah pakai kata-kata bahagia. Ketika dia fariha itu ya memang bahagia. Apa? Ya udahlah. Dia senang-senang, dia foya-foya. Dah. Semakin lupa, semakin dibuka. Coba bilang.
Semakin foya-foya, semakin cepat disiksa. Na'udzubillah. Hati-hati dengan istidraj, karena dia azab berbalut nikmat. Justru bukan bikin orang muhasabah, bukan bikin orang tuh introspeksi, justru dia akan makin melambung tinggi dan merasa benar, merasa besar, merasa benar, merasa besar. Tidak akan bisa ada yang menasihatinya sampai nanti Allah hadirkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Baru itulah dia dapat peringatan. Dan dia pun dengan santai bilang, buktinya banyak yang dukung saya kok. Buktinya banyak kok yang bela saya. Saya dong yang benar, kamu yang salah. Buktinya saya tidak ada kesulitan dalam menjalani ini. Ya alhamdulillah Allah mudahkan hidup saya. Gitulah kira-kira kalimatnya. Dia lupa dia sedang diistidraj sama Allah. Wal a'yadu billah, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi sama kita sekarang. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Saya pun takut juga abang kakak. Dulu saya pasenya lapar, dulu fase tak berduit. Ya. Sekarang Allah kasih kemudahan. Takut juga gitu. Tidur. Jadi peluang saya lupa. Dapat duit bikin saya lupa. Kan mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi kita semuanya. Allah berkahi, Allah ridhoi, dan Allah tutup semua kesalahan dan aib-aib kita. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kebaikan apapun yang sedang kita lakukan ini adalah kebaikan yang benar. Kebaikan yang benar. Ingat rumus sederhana, istidraj adalah azab berbalut nikmat. Gimana? Istidraj adalah azab berbalut nikmat. Bisa saja yang Allah penuhi bukan rekeningmu dulu, tapi kepercayaan orang kepadamu. Kau bisa bikin konten, bikin drama, bikin sesuatu, kayak tadi cerita batu tuh. Orang-orang itu dia bilang dia bawa batu, dia kena ini. Orang bisa saja langsung percaya dengan statement itu dan berpihak pada kau. Tapi tunggu tanggal mainnya. Allah tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak akan pernah campur antara minyak sama air. Kebatilan akan menempuh jalannya, kebaikan juga akan menempuh jalannya. Biarlah Allah yang nanti membukakan mana yang hak, mana yang batil. Semoga kita ada di jalan kebenaran. Semoga kita apa? Ada di jalur kebenaran. Ala sabilil haq. Semakin lupa, semakin dibuka, semakin foya-foya, semakin cepat disiksa. Sekali lagi abang kakak kita berdoa sama-sama. Semoga Allah jauhkan kita dari istidraj. Jangan salah nyebutnya, istidraj salah. Istidraj. Istadraja yastadriju. Istidraj. Istadraja yastadriju. Istidrajun. Istidraj. Semoga Allah jauhkan kita dari istidraj. Semoga Allah jauhkan kita dari merasa benar. Semoga Allah jauhkan kita dari merasa yang paling terzolimi, yang paling. Dan semoga Allah betulkan hati kita, betulkan niat kita, betulkan cara kita membuat kebaikan. Apapun yang sedang dan akan serta terus kita lakukan, semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah jaga, Allah lindungi, Allah jaga, Allah lindungi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ingat apa kakak? Takut lupa ya. Semua tuh masih skor sementara. Ada kemungkinan orang tuh berubah? Ada. Ada kemungkinan orang tuh bertaubat? Ada. Ada kemungkinan orang tuh dijadikan Allah jadi pribadi yang lebih baik? Ada.
teruslah berdoa dan berprasangka baik bahwasanya orang itu mudah-mudahan bisa berubah jadi lebih baik, jadi lebih tulus, jadi lebih ikhlas. Biarlah waktu yang akan menjawab. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Bang Kakak. Mohon doanya untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk mama saya, ibu saya, dan semua orang-orang keluarga besar, adik-beradik Masjid Kapal Munzalan dimanapun berada. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, dan selalu dalam lindungan serta kasih sayang Allah. Terima kasih banyak Bang Kakak. Selamat beraktivitas di hari Jumat. Doa kita terus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Terus kita doakan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga Allah berikan pertolongan terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Selalu dan selalu doa kita tidak pernah putus untuk Palestina, insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.